Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Waltasoderi. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya pada mata kuliah Akhlak dan Etika, dan saya mencoba sedikit mengulang beberapa materi yang telah disampaikan. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak, sebagaimana Ibnu Miskawai menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hulq, yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Secara istilah, akhlak diartikan sebagai sifat seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Jika seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki perilaku yang baik, dan sebaliknya seseorang yang memiliki perilaku yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Keutamaan akhlak dalam Islam telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan yang dimiliki akhlak terpuji antara lain: 1. Berat timbangannya di akhirat. 2. Dicintai Rasulullah. 3. Memiliki kedudukan yang tinggi. Yang keempat, dijamin rumah di surga. Selanjutnya, ada adab atau etika belajar dalam Islam. Pada era sekarang ini, tantangan sebagai pengajar semakin berat dengan perubahan gaya yang modern. Di saat tuntutan dunia pendidikan semakin tinggi, namun di sisi lain ada sebuah kondisi yang memprihatinkan, baik secara internal dan eksternal. Secara internal, kualitas pendidik dan anak didik atau siswa cenderung menurun. Secara eksternal, banyak pengaruh dari luar yang sangat dominan menjadi sebab menurunnya kualitas para pendidik dan anak didik, yakni perkembangan teknologi bak buah si malakama. Kita bisa lihat literasi berbasis buku semakin rendah, berpindah ke media sosial. Waktu banyak dihabiskan dengan bermain smartphone, baik bermain games atau media sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Pada kenyataannya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh beberapa norma yang mengatur dan mengarahkan secara konkret tentang bagaimana harus bertindak. Beberapa norma, mulai dari norma agama, norma hukum, norma moral, norma sopan santun, dan seterusnya, sudah menghiasi manusia sejak dahulu kala. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Nilai-nilai dan ide tentang kegiatan belajar yang berlaku secara umum dikaji secara rasional, kritis, mendasar, dan sistematis. Selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Pengertian etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Secara terminologis, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia, atau dalam kata lain, etika digunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi keilmuan. Dalam filsafat, etika disebut sebagai filsafat moral
yakni studi yang sistematik tentang sifat dasar dari berbagai konsep nilai buruk dan nilai baik, benar atau salah, suatu perbuatan manusia. Etika juga sering diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis di mana setiap orang diharapkan untuk mematuhinya. Sebagai agama universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro, termasuk dalam hal ini adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, maka tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga perlu didukung dan diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jikapun di dalamnya terdapat kekurangan, kelemahan, atau kekeliruan, maka bisa direvisi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, pengertian musyawarah. Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah adalah anjuran Al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya. Jadi, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik demokrasi. Etika berdemokrasi dalam Islam. Secara teologis, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial di dalam kehidupan manusia. Islam adalah realitas sosial, tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagat raya atau universal, tetapi menjauhantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi seperti Larry Diamond, Juan J. Linze, dan Seymour Martin Lipset menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis secara tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup handal. Hal senada dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang meragukan Islam dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat. Karena alasan inilah dunia Islam dipandang tidak menjadi bagian dari proses gelombang demokratisasi dunia. Kesimpulan para ahli tersebut tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Beberapa pelaksanaan pemilu secara langsung telah berlalu tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Keberhasilan pelaksanaan pemilu 2004, 2009, dan 2014 di Indonesia secara aman, damai, telah menjadi bukti di hadapan dunia bahwa demokrasi dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat muslim mayoritas. Pengertian demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi. Hampir sebagian besar umat manusia di mana-mana di muka bumi ini telah memahami dan menghayatinya.
Dengan perkataan lain, hal demokrasi sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa-bangsa di dunia ini, sehingga berbicara mengenai perhatian demokrasi yang sesungguhnya tidak asing lagi bagi warga masyarakat, terutama kaum elit. Esensi dari ide demokrasi adalah adanya partisipasi rakyat dalam hal pengambilan kebijakan untuk menata kehidupan kenegaraan yang dicita-citakan. Bahwa apapun yang dilakukan negara harus melibatkan rakyat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.